Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggitya Pertama. Saya Ari Pranoto, peserta Latsar gelombang kedua, angkatan 51, kelompok 1. Saya CPNS. Dalam melakukan kegiatan Latsar ini kami ingin mewawancarai Bapak terkait itu tadi wawasan kebangsaan dan bela negara. Di sini saya akan mewawancarai dengan narasumber kita di samping. Izin Pak, kalau boleh bertanya, nama Bapak siapa Pak? Nama Bapak Andi. Nama saya Andi. Bapak Andi, berarti Bapak Andi ini kalau boleh tahu berumur berapa ya Pak? Sekarang umur saya 29 tahun. Di sini saya akan mewawancarai seorang dokter dari Rutan kelas 2B Mempawah. Nama saya Fendi Firmanto. Profesi Bapak sebagai apa? Saya sekarang bertani hidroponik. Profesi Bapak sehari-hari, nama? Untuk sehari-hari kegiatan saya itu jual gorengan, yang bisa disebut pedagang kaki lima lah. Oh siap, jadi pedagang Pak ya? Ya. Pak, izin Pak, di sini saya boleh wawancara sedikit gitu? Boleh. Oke. Yang saya ketahui tentang wawasan kebangsaan itu lebih kepada cara pandang kita yang didasari terhadap kesadaran diri dan lingkungan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertanyaan pertama yaitu apa yang Anda ketahui tentang wawasan kebangsaan? Menurut saya, wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang kita sebagai warga negara terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang itu bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan juga dari Bhinneka Tunggal Ika. Kalau menurut saya, wawasan kebangsaan itu pemikiran saya terhadap bangsa Indonesia. Oke. Itu salah satunya. Bagaimana nih Bapak mengimplementasikan nilai-nilai bela negara ke kehidupan sehari-hari Bapak? Kalau untuk saya pribadi, saya ini karena penjual dagangan kaki lima, contohnya jual gorengan, dengan cara saya membuang sampah pada tempatnya. Implementasi nilai bela negara yang saya lakukan melalui profesi saya, yaitu saat diterima sebagai CPNS itu sudah merupakan suatu implementasi bela negara, yaitu kita bisa melakukan pelayanan kesehatan dengan bekerja bagi negara dengan melayani warga binaan di rutan, mengikuti peraturan-peraturan yang Perdam ikutin, harus jualan di tempat yang bersih, aman. Nah, itu salah satunya Pak. Tidak membuang sampah sembarangan di muka umum, di fasilitas umum, dan mungkin membayar pajak tepat waktu. Itu mungkin beberapa contoh yang bisa saya lakukan dalam membela negara. tanpa memungut biaya apapun dalam melaksanakan pelayanan negara. Oke, berarti itu termasuk nilai dari kesadaran berbangsa dan bernegara ya Pak? Iya, betul. Itu akan merupakan hal yang penting ya, karena wawasan kebangsaan dalam kehidupan bernegara itu bisa menentukan cara pandang kita terhadap bangsa kita sendiri dan negara kita sendiri, sehingga kita tidak memiliki tujuan yang berbeda-beda, melainkan tujuannya satu. Oh, itu sangat penting bagi saya karena untuk wawasan itu timbul pada diri kita masing-masing lagi. Untuk Indonesia yang lebih maju. Sangat penting ya bagi kita sebagai warga negara yang baik. Kita sebagai warga negara harus memiliki jiwa yang peduli terhadap kesatuan dan persatuan negara kita. Dengan begitu akan tertanam nilai-nilai kebaikan yang dapat kita jalani di kehidupan sehari-hari. Menurut Anda, apa sajakah isu-isu yang dapat menimbulkan ancaman, gangguan, dan hambatan di Indonesia ini? Menurut saya isu-isu yang sangat menghambat negara Indonesia ini salah satunya korupsi, Pak. Isu yang paling banyak kita jumpai yaitu paling sering KKN ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di mana hal ini juga sering terjadi terutama di instansi pemerintah. Merugikan negara itu korupsi. Karena korupsi ini banyak merugikan uang masyarakat, contohnya pajak-pajak lah Pak. Karena dari hasil korupsi mereka itu kita infrastrukturnya banyak terhambat. Maka infrastruktur pembangunan Indonesia ini tidak berkembang, tidak maju-maju dikarenakan
pejabat-pejabat kita ini banyak korupsi. Tikus-tikus kecil Ya, gitu hanya lah. tikus kecil di kantor-kantor, Pak. Itu salah satunya menghambat Indonesia ini maju. Bapak tadi menyinggung terkait korupsi. Ya. Nah, kalau dari Bapak sendiri, menurut Bapak tuh kira-kira apa sih yang bisa dilakukan kita sebagai warga negara atau pemerintah lah dalam mencegah atau meminimalisir tindak pidana korupsi ini, Pak? Salah satunya sih kalau menurut saya itu, kalau untuk korupsi itu sulit untuk kita mencegahnya, Pak. Dikarenakan kan korupsi ini timbul pada diri orang masing-masing, individu orang masing-masing, Pak. Bahwa semata-mata kita bukan mengharapkan penghasilan yang tinggi, bukan mengharapkan uang dari pelayanan yang kita lakukan, tetapi lebih ke bagaimana cara kita supaya kita bisa mengabdi kepada bangsa dan negara kita. Nah, dicegah ini harusnya kita menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak-anak usia dini untuk tidak memiliki jiwa-jiwa korup. Contohnya bagaimanapun pemerintah membikinkan anggota untuk memberantas korupsi, tapi kalau pribadi orang itu tidak bisa berhenti dari korupsi, maka saya rasa korupsi itu tidak akan bisa berhenti, walaupun orang manapun yang mencegahnya tidak akan bisa berhenti, Pak. Dikarenakan individu orang lagi itu lagi, Pak, masing-masing pemikirannya lagi, Pak. Mungkin untuk pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di terutama dalam hal ini adalah keuangan negara itu lebih diperketat. Jadi ada Berarti kembali ke diri Diri masing-masing lagi. masing-masing lagi, Pak, untuk korupsi itu, Pak. Oke, siap. Ini pertanyaan terakhir, Pak ya. yang melakukan korupsi adalah orang yang sangat tidak bertanggung jawab, karena memang sudah pasti uang itu adalah uang hasil dari pajak masyarakat yang bukan merupakan hak dia. Kalau saya pribadi, saya sangat-sangat membenci orang yang melakukan korupsi itu, dikarenakan banyak merugikan masyarakat, Pak. Banyak merugikan negara. Contohnya gara-gara mereka itu Indonesia ini tidak pernah maju-maju. Melihatnya. Saya memandang korupsi ini sebagai sebuah penyakit ya, penyakit yang dapat merugikan negara kita. Jadi sebaiknya memang orang seperti ini harus tidak bisa terlibat dalam instansi pemerintah, ataupun jika ditemukan tindakan-tindakan seperti ini ditindak secara tegas. Dari segi infrastrukturnya, uang pajak dimakan mereka lagi untuk kepentingan pribadi, maka Indonesia ini tidak akan pernah maju karena banyak pejabat-pejabat kita ini banyak mementingkan pribadinya masing-masing. Oke, siap. Penilaian saya sangat benci sama orang yang korupsi. Kalau saya boleh mengasihkan saran, orang korupsi itu dihukum mati aja, Pak. Langsung dihukum mati, Pak. Hukum mati, karena banyak merugikan bangsa Indonesia, Pak. Itu salah satunya. Saya paling benci dengan orang korupsi, Pak. Seharusnya dari pemerintah sendiri itu menegaskan, lebih menegaskan terhadap hukum-hukum yang berlaku kepada mereka para pelaku korupsi ini, agar lebih ada efek jerah pada mereka untuk meminimalisir kejahatan korupsi lainnya di kemudian hari. Terima kasih dokter atas waktunya telah mau memberikan jawaban pertanyaan saya. Oke, sekian wawancara yang telah Bapak Andi sampaikan tadi tentang korupsi. Ya, memang korupsi itu sangat merajalela, sulit untuk dicegah, tapi kita bisa meminimalisir dari pribadi kita masing-masing. Oke, Bapak Andi, terima kasih ya. Terima kasih Pak ya atas pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa ini. Jawabannya juga kami dapatkan dari Bapak, sangat membantu kami dalam mengerjakan tugas ini, Pak. Sekian wawancara dari saya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.